Dikisahkan bahwa di sebuah perkampungan tinggallah sebuah keluarga yang hidup bahagia dan harmonis. Mereka utuh secara keluarga, yaitu ada ayah, ibu, dan dikaruniai 4 orang anak. Pekerjaan ayahnya sehari-hari adalah bertani dan memelihara hewan ternak. Secara ekonomi, mereka bisa dibilang cukup karena harta yang dimiliki oleh keluarga ini bisa mencukupi hidup sehari-hari mereka. Dalam arti kata, tidak lebih dan tidak juga kurang. Si anak beruntung karena memiliki seorang ayah dan ibu yang baik dan penyayang, sehingga segala sesuatu yang menyangkut sekolah atau pendidikan akan dipenuhi walaupun itu harus menjual sebagian dari harta mereka. Si orang tua percaya bahwa pendidikanlah yang sebenarnya warisan sesungguhnya yang dapat mereka berikan, sehingga mereka berharap bahwa anak-anaknya di sekolah belajar dengan benar dan sungguh-sungguh. Hingga suatu saat, keempat anak tersebut sudah menemukan kesuksesannya sendiri. Ada yang sukses dalam berkarir tetapi ia hidup di perantauan, dan ada juga yang sukses karena menikah dengan orang yang berkecukupan. Dalam hal ini, orang tua mereka senang karena telah berhasil menjadi orang tua yang baik. Si orang tua telah sukses memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anaknya, dan anak tersebut juga telah menemukan kehidupan rumah tangganya masing-masing. Sampai saat ini mereka semua hidup dalam keadaan bahagia. Namun tiba suatu waktu, ayah mereka telah dipanggil pulang. Ini kondisi yang sangat menyedihkan bagi anak-anak yang ditinggalkan. Hingga suatu saat si ibu mulai berpikir untuk melakukan pembagian harta untuk dibagi-bagikan kepada anaknya. Bagusnya si ibu tersebut karena telah melakukan pilihan yang tepat, yaitu melakukan pembagian harta di saat ia masih hidup sehingga dengan harapan anak-anaknya di kemudian hari tidak mengalami yang namanya pertengkaran soal harta. Dipanggillah anak-anaknya datang ke rumah dan mereka membicarakan soal pembagian harta tersebut. Nah, di dalam pembagian harta tersebut ada yang dapat lebih besar dan ada yang dapat secukupnya saja. Yang dapat lebih besar adalah anak yang merawat ibunya hingga tua, sementara ada yang dapat secukupnya saja. Itu dikarenakan sudah dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan dulu dia diberikan uang yang cukup besar untuk melanjutkan pendidikan, sehingga dari situlah yang dikurangi. Setelah dibaginya harta tersebut, ada anak yang menerimanya dengan rasa syukur, dan ada juga anak yang kurang puas. Tahun demi tahun berjalan dan sampailah suatu waktu si ibu meninggal dunia. Kini mereka sudah tidak punya orang tua. Sayangnya, tidak lama waktu kemudian terjadi pertengkaran antara dua orang anak yang mendapatkan lebih banyak harta warisan, dengan salah satu dari anak yang merasa dirinya kurang karena dia mau harta tersebut dibagikan secara adil. Tetapi, anak yang tadinya mendapatkan harta lebih banyak menolak keinginannya. Dua anak yang lain mereka bersyukur atas apa yang telah orang tua bagikan kepadanya. Lalu mereka mencobalah menasihati saudaranya yang bertengkar. Mereka berkata bahwa jangan sampai hanya karena harta yang suatu saat juga bakalan habis, membuatkan hubungan persaudaraan menjadi rapuh. Tetapi, saudaranya tersebut tidak mau mendengarkannya. Hingga suatu saat, masalah ini bertambah besar dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi secara kekeluargaan. Keduanya pun akhirnya berada di meja persidangan, dan keputusan hakim hanya meminta mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Karena hakim menilai bahwa kasus yang keluarga mereka alami ini masih bisa diselesaikan secara baik-baik. Tetapi sangat disayangkan, beberapa waktu kemudian, saudaranya yang mendapatkan harta lebih banyak tersebut tiba-tiba menderita suatu penyakit. Tak disangka, dari penyakit tersebut malah membawanya meninggal dunia. Dari kisah kehidupan ini kita bisa pahami bahwa harta warisan bisa menjadi penyebab dari hancurnya sebuah hubungan kekeluargaan. Yang dulunya ketika masih kecil hidup bareng-bareng dan bahagia, tak disangka ketika mencapai usia dewasa dan sudah memiliki keluarga masing-masing, malah hubungan persaudaraan berubah menjadi hancur seketika, diakibatkan karena bermusuhan dalam merebut harta. Selain dari kisah tersebut,
Ada juga kasus-kasus lain tentang hancurnya hubungan kekeluargaan karena harta warisan. Nah, ini bisa disebabkan karena ada orang tua dengan mindset bahwa saya masih hidup, kok bahas-bahas warisan. Adanya pola pikir dari orang tua yang beranggapan bahwa anak-anaknya bukanlah tipe orang yang bisa bertengkar karena harta. Adanya ahli waris atau anak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian harta. Ada juga anak yang merasa dirinya paling berjasa karena merawat orang tua, sehingga beranggapan dirinya layak dapat lebih banyak lagi. Adanya kompor atau pihak ketiga yang memanas-manasi si ahli waris, sehingga emosinya ahli waris tersebut jadi terpancing untuk berjuang mendapatkan harta yang menurutnya adil. Nah, bagaimana menurut kalian tentang orang-orang seperti ini yang hubungan keluarganya menjadi hancur karena memperebutkan harta warisan? Komen di bawah ya.